Ya, dari informasi topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Dari komoditas pertambangan batubara dan emiten atau saham ini masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya pemirsa. Di mana PT Adaro Energi Tbk atau Adaro ini memacu kontribusi produksi batubara berkalori tinggi melalui tambang Lampunut di konsesi Maruai, Kalimantan Tengah, di mana prospek batubara kokas keras sangat baik, mengingat komoditas tersebut merupakan komponen utama dari produksi baja yang belum tergantikan sampai sejauh ini. Dikutip dari paparan publik virtual, Chief Financial Officer Adaro Energi, Lee Lukman, mengatakan perseroan terus mengejut kontribusi dari lini bisnis non-batubara thermal sebagai upaya untuk membatasi ketergantungan bisnis dari batubara kalori rendah. Salah satunya melalui pengembangan batubara kokas keras, hard cooking coal. Adaro menilai prospek batubara kokas keras sangat baik mengingat komoditas tersebut merupakan komponen utama dari produksi baja yang belum tergantikan. Saat ini, Perseroan memiliki dua aset tambang batubara kokas keras, yaitu dari tambang Lampunut yang dikelola anak usaha PT Adaro Met Coal Companies atau AMC, dalam konsesi Maruai dan tambang di Australia melalui Caster Coal Mine. Ke depan, kontribusi batubara non-thermal ditargetkan bisa di kisaran 1 juta ton, dan pada tahap pertama kapasitas produksi mencapai 3 juta ton. Dengan demikian, lini bisnis batubara non-thermal bisa memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan keseluruhan perseroan. Secara keseluruhan, Adaro Energi melaporkan penurunan pendapatan 23% secara year on year menjadi 1,36 miliar dolar Amerika pada semester 1 2020. Penerapan lockdown oleh sejumlah negara pengipor batubara untuk penanggulangan COVID-19 mengakibatkan penurunan terhadap permintaan listrik industri. Akibatnya permintaan batubara turun di semester 1 2020. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, dari data RTI yang saya pegang di sepanjang perdagangan hari ini, Adaro mengalami penguatan signifikan di tengah fluktuasi dari indeks harga saham gabungan. Di penutupan sesi kedua ini menguat di 6,58%. Untuk lebih detailnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Adaro, dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan Adaro di sepanjang 2020 dan juga dari sisi valuasi dari berbagai indikator apakah masih menarik atau tidak. Kita langsung saja ke grafis yang pertama, intraday tradingnya untuk Adaro di sepanjang perdagangan hari ini. Mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi pemirsa, di pukul 9 posisi Adaro ini dibuka di level 1145, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan pemirsa dan menembus ke level 1185. Sementara di posisi penutupan perdagangan di sesi pertama ini berada di level 1195. Di mana penguatan ini masih terus berlanjut terhadap Adaro pemirsa, terutama di pembukaan sesi kedua ini sudah menyentuh ke level 1200-an. Dan ini juga merupakan level 1200-an merupakan level tertinggi yang diduduki oleh Adaro dalam beberapa waktu terakhir. Sementara updatean untuk posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Adaro ditutup di level 1215 di mana mengalami penguatan yang cukup signifikan secara persentase ini mencapai 6,58%. Intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Nah, bagaimana pola pergerakan Adaro di sepanjang tahun 2020 mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Mulai dari perdagangan Januari pemirsa, posisi dari Adaro ini berada di level 1495, kemudian di 3 Februari langsung tertekan meninggalkan level 1400-an tepatnya di 1225. Sementara pada 2 Maret tekanan terus berlanjut menembus di level 1115 di 1 April. Ini sudah berada di level 1020. Bahkan di 4 Mei ini sudah menembus di bawah level 1000-an, tepatnya di 890. Kemudian di 2 Juni, Adaro mencoba berbalik arah, menembus kembali ke level 1000-an, tepatnya di 1145. Di 1 Juli, kembali mengalami tekanan meskipun tipis pemirsa di 1045, kemudian di 3 Agustus ini melemah di 1030. Namun di
sepanjang perdagangan hari ini atau pada perdagangan kemarin, Adaro mengalami penguatan signifikan ini. Ini menembus ke level 1.200-an di pembukaan sesi kedua. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini sudah menembus ke level 1.215. Meskipun sudah mengalami penguatan signifikan dari 3 Agustus di level 1.030 dan sudah menembus ke level 1.200-an, namun Adaro belum mampu untuk mencapai kembali level tertinggi yang sudah dicapai di Januari, tepatnya di 1.400-an, tepatnya di 1.495. Nah, ini dari sisi teknikalnya pemirsa, intraday trading dan pola pergerakannya di sepanjang tahun 2020. Bagaimana dari sisi valuasi, indikatornya, PER dan PBV, apakah masih menarik atau tidak? Kita akan coba lihat secara bersama-sama. Data berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dari posisi PER terlebih dahulu, ada price to earning ratio atau posisi PER, ini ada di kisaran 8.64 kali, sementara posisi price sales ratio atau PSR-nya ini berada di kisaran di 0.98 kali. Sementara bagaimana posisi dari PVVR-nya atau price book value ratio ada di kisaran di 0.72 kali. Untuk price cash flow ratio atau PCFR-nya ini berada di kisaran 3.43 kali. PER-nya di 8.64 kali, sementara PBV-nya ada di kisaran di 0.72 kali. Kombinasi fundamental, teknikal, kemudian juga beberapa indikator dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama bagi Anda yang sudah ambil posisi ataupun bagi yang belum ambil posisi terhadap saham pertambangan batu bara, ada Adaro dalam hal ini. Ya, kita akan jeda kembali dan jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.